Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para ustazat wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, yaitu Bapak Alik Effendi dan Ibu Sri Handayani, atau yang biasa kita kenal Ibu apa? Sheila. Yang insya Allah beliau ini akan berangkat memenuhi undangan Allah tanggal 16 Agustus 2024. Kita doakan Bu ya, biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanan ibadahnya lancar, kembali membawa umrah mabrurah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajah Hamdah, juga kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Ibu Hajah Salihah. Kita doain juga biar sehat panjang umur. Dan juga Ibu Ustazah Sari, alhamdulillah juga sehat panjang umur ya. Dan juga teman tidur saya Bu ya, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Uswatun Hasanah, selaku pembimbing perempuan yang insya Allah juga ikut bersama-sama berangkat nanti. Para orang tua, para ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Bu, kita diundang oleh Bapak Alik dan Ibu Sri ya. Ada dua acara ini Bu. Acara yang pertama walimatus safar. Acara yang kedua nempatin apa nih? Rukok baru. Pinter Bu, Ibu Sela, acara digabung ya. Kalau misa-misa kan 2 amplop itu Bu ya. Ini digabung sekaligus ya. Gak apa-apa, amplopnya mas 1, isinya berapa? 2. Orang 2 acara ya. Saya nggak mau amplop, nggak mau ya. Istri saya juga nggak mau amplop dia ya. Maunya apa? Isinya mah Bu Sela, boleh banyak, boleh banyak, bukan boleh dikit, bukan ya. Ibu sekalian, kedua-duanya ini acara, dua-duanya dibacakan Ratibul Haddad. Emang guru kita begitu Bu, Al-Maghfurlah pakai Jurnal Alia. Nempatin rumah baru baca ratib, nempatin rukuk baru baca ratib. Pergi haji, pergi umrah, pergi belajar jauh juga dibacain apa? Ratib. Iya.
Ibu-ibu kalau pengen banget bisa nyaba ke Mekah, boleh tuh Bu, ratib tiap habis subuh. Digepek aja tuh Bu ya. Bukan ratib bukan ya. Baca Ratibul Haddad. Saya punya jamaah itu Bu dari Pondok Soga, pengen banget pergi haji. Emang kata Pak Nur Ali tuh lu baca itu Ratibul Haddad, lu baca Bu tiap habis subuh. Alhamdulillah udah berangkat. Ya. Salah satu di dalam teks Ratibul Haddad, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un. Nah, salah satunya tuh Bu ya. Apa katanya ibu sekalian? Dengan bismillah la yadurru, tidak ada malapetaka, tidak ada kesulitan, tidak ada cobaan yang berat, baik dari langit maupun dari bumi, sedikit pun nggak ada. Ya, makanya disuruh bacain apa tuh? Ratib. Ini kan rumah pengennya berkah Bu ya. Usahanya lancar, nggak ada kendala, kemudian dagangannya laris manis Bu ya. Makanya la yadurru, nggak ada malapetaka sedikit pun kalau diawali dengan bismillah. Apalagi besok Pak Alik, Ibu Sela berangkat jauh. Kalau udah di pesawat Bu, nggak ada yang bisa menjamin orang selamat apa enggak. Iya, besok Bu Sela nengok kanan awan, nengok kiri awan, nengok ke bawah serem Bu ya. Makanya nanti Bu Sela Bismillahilladzi la yadurru tuh baca. Pokoknya kalau itu pesawat kita udah jantung rasanya udah mau copot, apalagi pas mau take off Bu ya. Masya Allah. Makanya kita iringi doa. Insya Allah ibu sekalian, dengan doa-doa yang kita baca pada hari ini, kata Nabi apa? Laisa syai'un akrama ilallah minad doa. Tidak ada sesuatu yang pengaruhnya besar, tidak ada sesuatu yang lebih mulia kecuali doa. Makanya pengaruh doa ini Bu besar, terutama pengaruh buat usaha, pengaruh buat perjalanan yang jauh. Ibu Sela dan Pak Alik ini Bu akan mudah, akan lancar kalau diiringi dengan apa? Doa. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan ibu sekalian ya, hari ini kita duduk, kita doain Ibu Sela, Pak Alik ya. Nanti Bu Sela besok di Mekah, di Raudhah, jangan lupa nih lihat nih satu-satu tuh yang datang, doain. Ya Allah, yang datang doain saya hari ini ya Allah, cepetan panggil jadi tamumu. Pengen Bu? Ya. Tadi juga udah dibaca ibu sekalian ya. Ada satu amalan Bu, kata Ustazah Halimah Idrus Bu ya. Dibaca tadi oleh ibu sekalian. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna. Itu kata beliau apa Bu? Kalau pengen cepat bisa datang berziarah ke makam Nabi, sholawat ini Bu baca setelah sholat tahajud sambil nunggu azan subuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balighna. Tuh, gampang tuh Bu. Tinggal diamalin doang. Ya, masalah duit mah bukan nomor satu ketika orang bisa jadi tamu Allah. Kalau Allah sudah undang Bu, Allah bukain jalan. Dari mana itu jalannya terserah Allah. Ya. Maka tugas kita adalah balighna nazuruh. Ya Allah, sampaikan saya, pertemukan saya ya Allah bisa berziarah ke makam Rasulullah, bertemu dengan Nabi. Nah, insya Allah. Para ibu sekalian,
Yang kedua, Bu, Ibu Sela, Pak Alik ya, akan ketemu dengan rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ka'bah itu tempat suci, berada di kampung yang suci, ya Bu ya. Mekah itu, Bu, disebut tanah haram karena tidak ada orang non muslim masuk, Bu, nggak ada. Mekah itu disebut tanah haram karena Mekah hanya boleh dimasuki oleh orang Islam. Jadi Ka'bah itu adalah tempat yang suci, berada di kampung Mekah yang suci, dan orang-orang yang datang pun, Bu, orang-orang yang datang pun, satu, dia harus dengan bekal yang bersih, bekal yang suci. Ya, makanya Bu Sela dilihat-lihat tuh. Besok yang dibawa, kalau yang belum bersih-bersih jangan dibawa. Ya, umpamanya sendalnya boleh nyolong dibawa ke Mekah. Ya, umpamanya ya. Berarti sendalnya belum suci. Jangan dibawa. Duitnya, sakunya umpamanya ya, boleh nipu dibawa. Jangan. Karena Mekah tempat yang suci, harus bawa bekal yang suci, yang bersih. Kenapa, Bu? Karena kata Nabi apa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, Allah itu baik, Allah itu thayyib. Allah tidak akan menerima yang tidak baik-baik. Yang tidak baik nggak diterima Allah. Jadi kalau Ibu Sela pengen ibadahnya diterima oleh Allah, maka yang dibawa harus apa? Bersih, suci. Sama kayak kita, Bu, ketika kita sholat. Nih, sholatnya biar diterima, satu, Bu, jasmani kita harus suci, berwuduk dulu, Bu ya. Yang kedua, pakaiannya harus suci. Yang ketiga, tempat sholatnya juga harus. Kalau dari tiga ini, Bu, ada yang tidak suci salah satunya, maka sholatnya ikut nggak sah. Makanya kalau kita sholat, Bu, ini baju yang buat sholat doang. Ya, kalau kita mau sholat baru kita pakai. Kalau saya biasa ini kain yang buat sholat doang. Jangan tuh baju buat ke dapur ya itu, buat nonton TV ya itu, buat bebiakan itu, buat gesor-gesor itu. Sholat pakai itu juga, Bu ya. Jangan, ya, cari yang apa? Bersih, biar sholat kita diapain? Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu Sela ini perbaiki dari sebelum berangkat biar bisa ketemu dengan Ka'bah. Banyak orang, Bu, udah sampai ke Mekah kagak ketemu Ka'bah. Nah, banyak, Bu. Kemarin tuh jamaah haji baru pada pulang ya. Saya ngelongok datang. Ya Allah, Guru, kata dia ya. Ini si Anu katanya ya, sejak nyampe sampai pulang kagak pernah ke haram pisang. Nggak pernah tawaf, nggak pernah sa'i, nggak pernah ngicek kakinya ke Masjidil Haram. Bisa begitu, Bu? Bisa. Nyampe di Jeddah, Bu, sakit itu orang, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit berhari-hari, berminggu-minggu, sampai sekarang belum pulang. Nauzubillah. Makanya Bu Sela besok biar sehat. Saya rewel, Bu, kalau lagi jamaah haji bawa. Ibu-ibu, bapak-bapak, jaga kesehatannya. Kalau sehat, ibadah enak nggak, Bu? Enak. Tapi kalau sakit, Bu, udah masuk rumah sakit, apalagi rumah sakitnya rumah sakit Arab, Bu, belum bisa keluar kalau belum sembuh. Sementara kita jadwalnya kesini pulang ya pulang, kita tinggal. Ya. Maka dari sekarang Bu Sela bersihkan apa yang dibawa. Ya Allah, saya memang membawa banyak dosa. Pertemukan saya ya Allah dengan rumah-Mu, dengan Baitullah, Ka'bah yang setiap hari kita sholat menghadap ke Baitullah, biar saya bisa sholat di depan Ka'bah, bisa bertemu. Walaupun, Bu Sela ini hotelnya dari sini ke situ tuh depan tuh, Bu, sama Masjidil Haram, karena adanya di Tower Zam-Zam, beliau mah ya di depan percis, nggak ada jaminan, Bu.
walaupun hotel depan Masjidil Haram bisa ketemu Ka'bah atau tidak. Maka tergantung apa yang kita bawa bersih apa enggak. Besok dipilah-pilah. Yang kagak bersih tinggal, kagak bersih tinggal, Bu ya. Banyakin istighfar, ya Allah, biar saya bisa ketemu apa? Ka'bah. Biar bisa ngecup Ka'bah, ngecup Hajar Aswad, biar bisa megang, biar bisa tawaf, biar bisa berdoa, biar bisa balik lagi. Gitu. Ya, nih Bu Sela, insya Allah Bu, mohon doanya juga nih. Beliau akan berangkat di tahun 2025 haji. Ya, mudah-mudahan Allah lancarin segalanya. Besok Bu Sela, besok nih ya, kalau sana tawaf, nanti akan tawaf wada Bu, saya ajak semuanya itu kalau tawaf wada. Pokoknya saya ajak, karena tawaf wada itu Bu, tawaf perpisahan dengan Ka'bah. Doa yang harus dibaca Bu Sela ya. Apa? Allahumma rzuqni al-auda hadal bait karrat ba'da marrata ibuna, gitu. Bisa Bu Sela. Amin aja udah begitu ya. Besok ngikut di pantat, amin aja. Ini doa ibu sekalian, ketika tawaf wada diputer 7 kali putaran tawaf wada, dan doanya itu juga. Ya, apa yang kita minta ibu sekalian? Allahumma rzuqni, ya Allah berikan saya rezeki al-auda, bisa balik lagi hadal bait, ke rumahmu ini, karat ba'da marrah, berulang kali. Gitu Bu mintanya Bu. Jangan ya Allah balikin saya lagi tahun 2025, jangan Bu Sela ya. Ya Allah berikan saya rezeki, undang saya ya Allah datang lagi ke rumahmu ini berkali-kali. Begitu Bu. Berkali-kali mintanya, berkali-kali. Jangan tahun depan jangan. Itu Bu Sela besok gepak tuh 7 kali putaran. Ya, biar 2025 Allah sempurnakan agamanya, bisa berangkat haji. Nah, Ibu tadi undang lagi tahun depan. Ibu ya. Itu doanya Bu Sela besok ya. Kalau enggak pegang bukunya. Kalau enggak ini di belakang tinggal ini. Ya, ada saya, ada istri saya. Ayo kita berdoa. Biar Allah undang lagi berkali-kali Bu. Bulan depan datang lagi gitu Bu ya. Makanya saya kalau ditanya ngapa sih katanya balik lagi. Nah, ini doanya Bu, salah satu. Ketika kita nyampe di Mekah mau tawaf wada, minta doa biar datang ke Baitullah berulang kali. Para ibu sekalian, yang ketiga nih Bu Sela ya, yang harus juga dibersihkan, disucikan nih hati Bu. Ini nomor 1 sebetulnya Bu, hati. Ya, jangan ampe pergi umroh udah pulang kagak ada perubahannya. Ya Bu ya. Kalau hatinya bersih, maka akan bisa ketemu Allah. Kalau hatinya bersih, dia akan lancar bertemu dengan Baitullah. Coba Ibu lihat. Nabi ketika Isra dan Mi'raj, sebelum diangkat ke langit, Nabi diapain dulu Bu? Dicuci hatinya Bu oleh malaikat. Dengan apa Bu? Air Zam-Zam. Sekelas Nabi Bu, yang hatinya udah bersih, tapi Allah meyakinkan kalau orang pengen ketemu Allah, maka syaratnya adalah bersih hatinya. Nabi itu Bu dicuci hatinya ketika mau Mi'raj ke atas ketemu Allah. Ya, nah ini Bu Sela mau datang ke rumah Allah, maka hatinya harus dicuci, dibersihkan. Ya, karena begini Bu, kita nih sakit jasmani, ya ini tergantung hati kita. Kalau hati kita romanan geremet baik, kesel baik sama orang Bu ya, dengki umpama orang, itu bisa pengaruh sama apa? Fisik, sama pikiran. Ya, maka kalau hatinya dia sehat, maka dia akan apa? Sehat juga. Makanya ada satu doa nih Bu, saya ajari nih. Kenapa Nabi Isra wal Mi'raj ke langit itu Pak cuma semalaman? Kenapa Bu?
cepet banget ya. Kita ke Mekah aja yang deketan daripada ke langit 10 jam naik pesawat, Bu. Lah ke langit Nabi Mi'raj cepet. Kenapa, Bu? Karena Nabi Muhammad itu ada cahaya di dalamnya, disebut nur. Doa Nabi Muhammad, Bu, apa, Bu? Allahumma ja'al qalbi nur. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Itu pertama tuh. Ya Allah, jadikan hati saya ada cahaya. Wa fi sam'i nur. Ya Allah, jadikan telinga saya ada apa? Cahaya. Wa fi basari, ya Allah, jadikan mata saya, penglihatan saya apa? Nur, cahaya. Wa fi yamini, tangan sebelah kanan saya nur. Wa fi shimali nur. Wa fi amami nur, depan saya cahaya. Wa fi warai, belakang saya cahaya. Wa fi fauqi, di atas saya cahaya. Wa fi tahti, di bawah saya cahaya. Waj'alni nur, jadikan saya ya Allah cahaya. Wazidni nur, begitu Pak doanya, Bu. Tambahkan saya ya Allah cahaya, cahaya. Orang ibu sekalian, kalau hatinya, Bu, udah Allah kasih cahaya, nih Bu-ibunya. Kalau orang hatinya udah dikasih cahaya, keberadaannya itu selalu memberikan orang terang menderang. Pokoknya kalau ketemu Bu Sela udah senang aja dah, begitu mamanya ya. Karena hatinya terbuat dari apa tuh? Cahaya. Dengan sebab apa? Tadi tuh doa Nabi. Wazidni nura waj'alni nura, jadikan saya cahaya ya Allah, tambahkan saya cahaya ya Allah. Jadi orang yang hatinya sudah bercahaya, siapapun orang yang dekat sama dia udah bawaannya senang, karena hatinya terbuat dari apa tuh, Bu? Cahaya. Ya. Kalau orang hatinya sudah bercahaya, Bu, nggak ada konsepnya sama dia mau gua akur, sama dia mau gua enggak. Ya, Bu Sela ya. Gua nggak undang siang tuh, gua kedekut sama dia, mamanya begitu ya. Nah, itu buang tuh. Berarti hati kita masih ditutupi oleh apa? Dosa. Ya. Kita buka hati kita dengan cahaya. Siapapun, Bu, orang yang kesel sama kita, biarin dia mah kesel sama kita, asal kita jangan kesel sama dia. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi buka Bu Sela. Karena Bu Sela mau ketemu apa? Allah. Ya, hatinya harus dibuka. Nggak ada, Bu, di dalam ajaran agama Islam orang itu harus kesel sama orang sampai mati, sampai bertahun-tahun. Sampai bertahun-tahun, Bu, belum juga dimaafin tuh orang. Nah, ini jangan sampai, Bu ya. Nah, karena itu Ibu Sela, bersihkan jasmaninya, bersihkan juga apa? Hatinya. Kalau ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bu. Ini pesannya Ustazah Halimah Idrus, Bu, nih, Bu. Kata beliau apa? Kalau wuduknya benar, maka Bu Sela harus belajar wuduk yang benar. Kalau orang wuduknya benar, pasti sholatnya apa? Benar. Kalau sholatnya benar, maka semua amal ibadahnya ikut benar. Kalau amalnya udah benar, amal ibadahnya udah benar, pasti hidupnya apa? Benar. Kalau hidupnya benar, matinya juga dia akan apa? Benar. Kalau dia matinya benar, maka nanti di surga akan bertemu dengan orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Nah, besok Ibu Sela ketemu Nabi. Ya Rasulullah, sampaikan salam. Ya, Bu Sela jangan minta sama Nabi, jangan berdoa begini, jangan. Karena Nabi makhluk sama dengan kita. Yang kita sampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Maka ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Jadi suruh salam, Bu. Nah, kayak ibu boleh. Bu Sela titip salam ya sama Rasulullah. Sekarang saya belum bisa datang ke kuburannya. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita datang ke makam Rasulullah, menyampaikan
Ikan apa tuh? Salah. Jadi kunci semua kita Bu bisa benar tadi tuh diawali dari apa tuh? Wudu. Makanya wudunya besok Ibu Sela jangan kayak capung cebok. Kan banyak orang wudu. Nih kaki ini diangkat, ya. Puter, gitu banyak gak Bu? Iya. Dia nggak tahu Bu kalau ada di mata kakinya masih kering, masih belum kebasuh, berarti wudunya nggak bener. Kalau wudunya aja nggak bener Bu, maka sholatnya ikut nggak apa? Nggak bener. Kalau sholatnya udah nggak bener, berarti hidupnya juga ikut nggak apa? Sampai matinya pun ikut nggak. Jangan harap bisa ketemu dengan Rasulullah di dalam surga. Makanya orang sunnah Bu, ketika berwudu apa itu Bu? Gosok. Ibu kalau berwudu sunnah nih digosok. Gosoknya aja Bu dapat pahala. Gosoknya doang. Ini tangan digulung mau wudu Bu ya. Kemudian ini keran, gitu doang Bu. Seret Bu ya. Ada orang begitu wudu Bu ya. Nah, sikutnya ini Bu masih kering, belum kebasuh dengan air wudu. Berarti kalau sikutnya masih kering, wudunya nggak beres. Maka yang lain ikut nggak beres. Kalau perlu Bu Sela ya, kalau perlu wudu terus sholat sunat wudu. Kalau perlu tuh. Orang yang bisa ngamalin ini Bu, gampang masuk surga. Belum mati aja Bu, udah kedengeran kakinya masuk surga. Siapa Bu? Bilal. Bilal itu Bu masih hidup. Nabi pulang Isra Mi'raj, di surga Nabi denger Bilal jalan. Ini suaranya Bilal. Nabi tanya, kamu punya amalan apa Bilal? Sehingga kamu belum mati udah ada di mana? Di surga. Saya kalau habis wudu sholat sunat wudu 2 rakaat. Nah besok Bu Sela ya yang kayak gitu dikerjain tuh. Di sana kan udah gak mikirin es krim, gak mikirin es jual, udah kagak mikirin ya. Jadi mikirinnya ibadah ya. Belanja mak boleh ada ya Bu ya. Abongan kita doain kita ngedapat kacang Arab sama tasbih Bu ya. Ya. Jadi insya Allah yang wajib jangan sampai ditinggal, yang sunnah kecil-kecil dijalani. Mumpung kita punya waktu kosong buat beribadah Bu ya. Apalagi nanti ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, kita sampaikan salam, kita minta kepada Allah di Raudhah, besok di Raudhah Bu Sela ya, biar tahun 2025 bisa berangkat haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ibu ya, tuh segitu aja udah pesannya Bu. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus buat Pak Alik dan Ibu Sela yang akan berangkat. Allah mudahkan, Allah lancarkan. Dan juga buat kami Bu yang serombongan dari Yayasan Wafiz Alamin Center, saya dan istri juga diberikan kelancaran. Aja Bu, saya umroh, istri saya ajak, nanti ibu-ibu dan nenek-nenek yang bimbing beliau. Di Raudhah antri bareng sama beliau. Jadi saya udah kagak bingung lagi. Nanti kalau sholat qiyamul lail, ibu-ibu dibawa sama beliau ke depan Ka'bah. Enaknya tuh kalau ada pembimbing perempuan Bu ya. Karena saya nggak bisa Bu, kalau sampai dalam-dalam nggak bisa. Saya dulu kalau ditanya nggak ada pembimbing perempuan, Ustaz, ya Allah saya sini head gimana ya? Satu tuh head udah bilang sama saya Bu. Lah saya kagak nggak bisa periksa Bu ya, gitu ya. Ya udah kalau head jangan kemana-mana, nggak boleh tawaf, nggak boleh ke Masjidil Haram, di kamar. Pas dia tiris, dia nyampe lagi, Ustaz alhamdulillah sudah tiris laporan lagi ya Bu ya. Dia berangkat tuh umrah Bu, tawaf sa'i, pulang sa'i kan capek, dia plek keluar lagi, ya Allah guru gimana ya, saya keluar lagi nih. Mau head bilang, tiris bilang, plek bilang Bu ya. Sekarang kalau gitu sono sama bim perempuan ya. Saya kagak pernah head, saya nggak tahu ya Bu ya. Nah karena itu Bu, mari sama-sama kita baca Fatihah dengan niat tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kemudahan buat kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang kedua, Bu. Mohon bacaan Fatihah insyaallah di yayasan saya, Bu. Tahun 2025 akan memberangkatkan ibadah haji reguler. Ya, perdana tuh besok. Yang sudah punya porsi pengen gabung silahkan. Yang belum punya porsi pengen nyicil sebulannya 700.000 silahkan. Ya, ada tuh. Ya, mau pengen berangkat langsung juga tahun depan 2025 duitnya ada juga. Nah, ibu saya udah lengkap tuh informasinya ya. Mohon doanya, Bu. Alhamdulillah yang sudah terdaftar di 2025 di atas 120 jamaahnya. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah lancarkan dan semuanya 120 berangkat di tahun 2025, Bu ya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang ketiga buat ibu-ibu semua. Niatin, Bu, dalam hati ibu, khusyukkan pikiran, khusyukkan hati. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah undang saya ya Allah dengan segera untuk jadi tamumu, Bu ya. Ayo, Bu, baca Fatihah ini, niatin masing-masing. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Ibu sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup, doa penutup.